Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdiansyah dengan NPM 21157 dari kelas Agama Islam G230. Oke, di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi yang sudah saya rangkum dan saya baca di berbagai jurnal dan artikel mengenai bagaimana cara kita menyikapi berbagai keragaman yang ada di Indonesia. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Rohman dan kawan-kawan sekalian yang telah memberikan saya kesempatan pada kali ini untuk presentasi. Oke, langsung saja kita mulai. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai Indonesia. Mengapa sih Indonesia banyak banget keberagamannya? Dan seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia sampai saat ini, dengan jumlah penduduk sebanyak 270 juta jiwa, dan bukan tidak mungkin jika timbul perpecahan antar masyarakat di Indonesia. Banyak keberagaman ras, suku, etnis, agama, budaya dalam menjadi satu pulau. Akan tetapi, tidak semua perbedaan akan menimbulkan kericuhan dan perselisihan. Dan ingat, semboyan Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika yang mempunyai arti kita berbeda, tetapi kita mantap kedua. Ya, walaupun banyak perbedaan yang timbul dalam kita harus tetap menumbuhkan jiwa nasionalis dan patriotis kepada negara kita tercinta ini. Dan Indonesia adalah memiliki sebanyak 17.000 pulau yang terdiri dari pulau kecil dan besar, dan juga memiliki banyak sekali sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati, yang tersebar di seluruh bagian Indonesia. Budayanya juga sangat kental dan beraneka ragam di Indonesia, tersebar di beberapa pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Papua, dan masih banyak pulau lain yang memiliki berbagai macam budaya-budaya lain. Di samping banyaknya budaya, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan keberagaman bahasa. Bayangkan saja, Indonesia memiliki sekitar 801 bahasa aktif yang digunakan untuk percakapan sehari-hari oleh masyarakatnya. Dan berbagai macam suku, bangsa, dan etnis juga menempati beberapa wilayah provinsi. Dan biasanya, di provinsi juga ada yang terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, dan tidak hanya suku, bangsa, etnis, dan ras, Indonesia juga dikenal sebagai negara dengan agama paling banyak dan mungkin lengkap di dunia. Maka tidak heran jika Indonesia memiliki 5 agama resmi, yaitu Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Dan perbedaan inilah yang harusnya merekatkan persaudaraan antara agama dan etnis yang dianut di tiap agama. Sikap toleransi harus tetap kita jaga demi keutuhan dan perdamaian negara kita. Dan tapi namun tidak jarang juga timbul perselisihan antar agama dan etnis yang menimbulkan perpecahan dan pergolakan masyarakat yang menganut tiap agama dan etnis itu. Yang lanjut. Yang kedua adalah mengapa terdapat keberagaman di Indonesia. Keberagaman di Indonesia disebabkan oleh faktor yang sudah saya sebutkan tadi di atas. Di antaranya, Indonesia merupakan negara yang sangat luas dan besar dan merupakan negara kepulauan. Di lain itu, faktor-faktor yang terjadi adalah berikut ini. Yang pertama adalah faktor geografis. Indonesia merupakan negara kesatuan yang luas dan memiliki ribuan pulau. Masing-masing pulau berkembang sesuai alam yang ada di sekitar daerahnya. Luas wilayah Indonesia yang besar juga berpengaruh terhadap banyaknya keberagaman yang dimiliki kondisi itu, menjadikan sumber keberagaman tercipta seperti suku, budaya, ras, dan golongan. Yang kedua ada faktor agama. Agama sendiri merupakan sistem keyakinan kepada Tuhan. Maksudnya, agama dapat mempengaruhi perkembangan budaya pada suku-suku bangsa tertentu. Kebebasan beragama di Indonesia dijamin oleh UUD 1945, dan agama yang diakui di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Keberagaman agama di tengah-tengah masyarakat juga menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang religius. Dan semua agama meyakini akan keberadaan dan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, sistem keyakinan dan ibadah antara satu agama dan agama yang lain berbeda. Maka dari itu, perbedaan agama tersebut yang menjadi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia. Dan yang ketiga ada faktor pengaruh budaya asing. Keberagaman bisa muncul karena pengaruh kebudayaan asing yang memiliki ciri-ciri yang berbeda. Biasanya lewat komunikasi atau mereka datang ke Indonesia. Hal tersebut juga menjadikan terjadinya akulturasi budaya atau pencampuran unsur kebudayaan asing dengan budaya Indonesia.
Ketiga, ada aspek-aspek keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ada wilayah dan lingkungan, terus yang kedua ada agama, tiga ada ras, dan yang terakhir adalah budaya. Dan apa sih dampak yang dirasakan jika kita menolak adanya toleransi? Yang pertama, dampak yang dirasakan adalah adanya perpecahan bangsa yang terjadi karena konflik sosial dalam kehidupan masyarakat, karena ekonomi, konflik sosial, ras, suku, agama, dan kebudayaan. Yang kedua, ada memandang masyarakat dan kebudayaan sendiri lebih baik, sehingga menimbulkan sikap merendahkan kebudayaan lain. Sikap ini adalah sikap yang mendorong konflik antar kelompok. Yang ketiga adalah terjadinya konflik ras antar suku dan agama, dan terjadinya kemunduran suatu bangsa dan negara karena pemerintah sulit membangun kebijakan-kebijakan yang susah dianut oleh masyarakat tersebut. Dan yang keempat ada kurangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dan yang terakhir adalah menghambat usaha pembangunan dan pemerataan sarana dan prasarana. Yang kita perlukan dalam menyikapi berbagai macam keberagaman di Indonesia adalah dengan cara toleransi. Sikap toleransi sendiri berarti sikap yang bisa menerima, menghargai, dan menghormati perbedaan suku, ras, bahasa, agama, istiadat, kelompok lain. Sikap toleran ini sangat penting ditingkatkan dalam diri siswa sejak dini karena negara Indonesia adalah negara yang multikultural. Dan terakhir, apa sih manfaat yang kita dapatkan jika kita menjunjung tinggi sikap toleransi? Yang pertama ada meningkatkan rasa persaudaraan. Dengan sikap ini, seseorang akan meningkatkan rasa persaudaraan dan timbul rasa kasih sayang kepada sesama meski adanya perbedaan. Apalagi Indonesia merupakan negara yang majemuk penduduknya. Yang kedua, ada meningkatkan rasa nasionalisme. Adanya sikap toleransi, maka akan timbul rasa nasionalisme pada diri sendiri. Akan semakin cinta tanah airnya dengan keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, ada meningkatkan kekuatan dalam iman. Terlepas dari semua itu, hal lain yang kita butuhkan adalah menerapkan model pembangunan yang diadaptasi oleh situasi kontemporer. Situasi ini merupakan situasi di mana masyarakat Indonesia mulai memasuki era global yang menyebabkan persoalan terbesar pada bangsa bukan lagi berasal dari perbedaan budaya dan lainnya, namun berasal dari bagaimana cara kita merawat perbedaan menjadi sebuah modal sosial untuk melawan kekuatan global yang pada akhirnya mengakhiri sebuah pembangunan yang membahas tentang hal-hal warga negara untuk sejahtera secara ekonomi maupun sosial. Oke, mungkin itu saja materi yang sudah saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.